Masih di Kompas Petang, saya akan bacakan dulu ini hasil survei SMRC 2 tahun Jokowi bidang penegakan hukum sangat baik 3%, baik 41,8%, sedang 27,2%, buruk 21,4%, dan sangat buruk 3,4%. Saya tanyakan ini ke Pak Sigit dari hasil survei SMRC sekaligus juga tadi menyambung sebelum jeda. Kalau kebijakannya dianggap bagus tapi implementasinya dikritik sana-sini, apa iya masih dianggap oke kinerja pemerintah? Ya, itulah apa yang menjadi keresahan masyarakat itu juga menjadi keresahan atau keluhan presiden ya. Waktu itu menyampaikan dalam sebuah pidato bahwa kebijakan ini tidak sekedar sen tetapi harus deliver, harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, pada konteks itu tugas kami secara khusus di kantor staf presiden itu memastikan kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh presiden secara khusus terkait dengan isu demokrasi dan hukum dipastikan dapat berjalan di lapangan. Nah, oleh karena itu kita terhadap kasus-kasus yang muncul di lapangan itu mendorong kepada kepolisian untuk berada pada koridor yang sudah digariskan oleh presiden bahwa presiden terbuka terhadap kritik, pemerintah membuka masukan dari semua masyarakat, maka ketika ada kritik yang disampaikan oleh mahasiswa ataupun elemen-elemen masyarakat yang lain itu untuk difasilitasi dengan baik. Lalu yang kedua terkait dengan penegakan hukum, apa yang menjadi kegelisahan kita bahwa keadilan masyarakat itu harus dirasakan oleh kita semua. Itu adalah juga keresahan pemerintah, keresahan presiden dan komitmen presiden untuk bersama-sama menegakkan penegakan hukum ini. Misalnya terkait dengan kasus BLBI ya, itu kasus lama yang omsetnya itu bisa mencapai 110 triliun, ini berusaha dikejar dikembalikan lagi kepada negara. Nah, ini adalah salah satu komitmen kita untuk membicarakan sesuatu yang besar yang memiliki dampak yang luas kepada sistem hukum yang lebih baik. Jadi pada aspek hukum ini kita pun menginginkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Di mana sih ini missing chain-nya kalau dari Mas Arief, di mana yang nggak nyambungnya nih sehingga kritik dari masyarakat sipil menganggap belum bagus kok kerja pemerintahan Pak Jokowi Maruf? Ya pertama tadi seperti yang tetap saya bilang, semakin banyak peraturan perundang-undangan, ini kalau di konteks penegakan hukum ya, semakin banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat, itu kemudian semakin banyak jerat-jerat kriminalisasi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Minerba yang di awal tadi saya soroti, itu juga kemudian ada pasal-pasal yang mengkriminalisasi. Dan hari ini juga sudah terjadi itu kriminalisasi terhadap warga. Misalnya begini, kemarin di wilayah Jomboran, daerah istimewa Yogyakarta gitu ya, ada beberapa orang warga yang menolak penambangan pasir di Kali Progo, kemudian dipolisikan tuh. Dan kemudian diproses walaupun masih di tingkat penyidikan ya, saya bisa bilang itu diproses gitu. Itu satu. Yang kedua misalnya ada nelayan di Matras yang dia menolak penambangan di wilayah perairan laut juga sama dikriminalisasi. Begitu juga halnya di Banyuwangi dan di beberapa daerah lain ada. Artinya ini jadi penting tuh bagaimana kemudian upaya-upaya partisipasi rakyat ini justru dihadapkan pada upaya-upaya kriminalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua saya melihat begini, kebebasan sipil, kebebasan berekspresi itu jadi penting karena kalau kita melihat pada beberapa undang-undang, terutama Cipta Kerja gitu ya, di situ kan ada kemudahan berusaha, ada kemudahan berinvestasi, ada proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Sehingga harus ada jaminan bagi rakyat dia untuk menyampaikan protes, untuk menyampaikan keberatan. Nah, disinilah kebebasan sipil jadi penting tuh. Gitu. Kebebasan sipil, kebebasan berekspresi dianggap belum maksimal. Kalau dari YLBHI, Pak Sigit, termasuk tadi upaya partisipasi publik berujungnya kriminalisasi, apa iya? Ya,
Kalau problemnya adalah bahwa regulasi yang disusun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat sipil, sebenarnya masih terbuka ruang bagi masyarakat untuk melakukan JR regulasi itu di Mahkamah Konstitusi. Artinya ada batu uji yang bisa kita lihat perspektif mana yang lebih tepat. Apakah yang sudah diformulasikan di dalam undang-undang itu atau formulasi yang dibayangkan oleh masyarakat sipil. Lalu yang kedua, terhadap kasus-kasus tadi ya, sebenarnya problem kebebasan sipil itu tidak hanya terkait relasi negara dan masyarakat, ada juga relasi antara masyarakat dengan masyarakat yang lain. Kita bisa melihat kasus Saiful Mahdi ya di Aceh, yang dia dipidanakan oleh masyarakat yang lainnya karena mengkritik rekrutmen PNS. Nah, di sini Presiden kemudian memberi amnesti. Ini kan satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Presiden terhadap kebebasan masyarakat itu. Demikian juga pemerintah juga sedang menggodok revisi Undang-Undang ITE yang selama ini disebut-sebut sebagai biang dari persoalan dengan kebebasan masyarakat sipil ini, begitu. Jadi pemerintah sangat terbuka tentang itu. Pemerintah menganggap terbuka. Terakhir dari Mas Arief, apa sih yang diharapkan jelang 2 tahun pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf dan kedepannya di sisa masa pemerintahan? Pertama sih mungkin lebih mendengar apa yang menjadi concern masyarakat sipil. Ada banyak, tidak sempat saya sebutkan satu persatu karena waktu kita cukup singkat. Termasuk misalnya ada masalah pemberantasan korupsi, ada kaitannya dengan masalah KPK, TWK kemarin juga belum diselesaikan. Saya rasa teman-teman yang penyidik KPK, pegawai KPK yang diberhentikan melalui proses TWK itu sampai dengan hari ini juga menunggu aksi konkret dari Pak Presiden, itu satu. Yang kedua, perumusan peraturan perundang-undangan. Saya rasa betul ada Mahkamah Konstitusi, tapi alangkah lebih bagusnya kalau niat membuat peraturan perundang-undangan itu jangan sampai kemudian di JR gitu. Jadi clear betul di awal gitu. Kalau misalnya alasannya nanti tidak puas silahkan di JR ya ujung-ujungnya akan seperti ini. Dan ada beberapa catatan lagi sih. Evaluasi ke depannya bagaimana nanti juga agar kebijakan yang baik memiliki implementasi yang baik agar tersampaikan dengan baik juga ke masyarakat. Terima kasih atas waktunya Mas Arief Pugiawan dan Pak Sigit Pamungkas telah bergabung di Kompas Petang. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore, Mbak.